untuk posisi kualifikasi Piala Dunia ini juga banyak negara-negara mengganti pelatihnya. Tinggal dihitung resikonya. Makanya tadi saya ceritakan, dan hari ini yang terbaik karena kita masih punya waktu. Welcome to Indonesia. Welcome to Indonesia. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mantap, Erik resmi umumkan jika Shin Tae-yong jadi pelatih baru timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi dan juga Irak. Erick Thohir juga pastikan Marcelino gabung timnas namun akan jadi pemain cadangan. Erik tak akan lupa dengan jasa Marcelino yang cetak 2 gol lawan Arab Saudi waktu lalu. Terima kasih Pak Erick Thohir sudah panggil Shin Tae-yong dan Marcelino ke timnas lagi. Kami sangat puas Patrick Kluivert angkat koper pulang ke Belanda lagi. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia kini berada di fase penting, menjalani ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam jadwal yang sudah ditentukan, Indonesia akan menghadapi 2 laga berat. Pertama menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober 2025, kemudian dilanjutkan melawan Irak pada 12 Oktober 2025. 2 laga ini akan jadi penentu langkah Garuda ke tahap berikutnya. Perjalanan menuju ronde 4 memang tidak mudah. Sebelumnya, ketika ditangani Patrick Kluivert, performa timnas justru kurang menggigit. Banyak harapan tinggi yang berujung kecewa karena hasil di lapangan tak sesuai ekspektasi. Salah satu contohnya terlihat jelas pada laga terakhir melawan Lebanon. Walau sudah diperkuat nama-nama baru seperti Miliano Jonathan, Mauro Zylstra, dan Adrian Wibowo, Indonesia hanya bisa bermain imbang 0-0. Hasil itu membuat sorotan publik kian tajam. Banyak suara muncul agar federasi segera melakukan evaluasi. Bukan hanya karena permainan yang monoton, tetapi juga keputusan Patrick Kluivert mencoret 5 pemain muda, salah satunya Marcelino Ferdinand. Padahal Marcelino dikenal punya pengalaman emas di level internasional. Dan benar saja, sore ini 27 September 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya mengumumkan keputusan besar. Erick memastikan jika Shin Tae-yong resmi kembali menahkodai timnas Indonesia. Kembalinya pelatih asal Korea Selatan ini menjadi momen penting karena ia akan langsung memimpin skuad Garuda dalam 2 laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak pada 9 serta 12 Oktober mendatang. Menurut Erick, pergantian pelatih di tengah jalannya kualifikasi bukanlah hal yang aneh. Banyak negara lain juga melakukan langkah serupa demi menjaga peluang tetap terbuka. Erick menilai Shin Tae-yong memiliki pengalaman panjang bersama timnas, serta sudah terbukti mampu membawa skuad Garuda bersaing di level Asia. Keputusan ini disampaikan Erick secara resmi di hadapan awak media. Erick terlihat tegas menjawab setiap pertanyaan dan menegaskan semua langkah yang diambil demi kepentingan tim nasional. Pergantian pelatih ini adalah sesuatu yang wajar. Banyak negara lain juga melakukan hal yang sama di tengah kompetisi. Yang terpenting adalah hasil di lapangan, dan saya percaya Shin Tae-yong mampu membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia. Ujar Erick Thohir sore ini Sabtu 27 September 2025 kepada wartawan. Selain pergantian pelatih dari Patrick Kluivert ke Shin Tae-yong, Erick Thohir juga menyoroti soal susunan pemain. Salah satu nama yang kembali dipanggil adalah Marcelino Ferdinand. Erick menyebutkan Marcelino tetap masuk skuad, namun kali ini posisinya kemungkinan besar bukan sebagai starter. Ia akan menjadi pemain cadangan karena saat ini persaingan di lini tengah semakin ketat, terutama setelah hadirnya Ole Romeni dan Miliano Jonathan. Meski demikian, Erick menegaskan kehadiran Marcelino tetap sangat penting. Marcelino bukan sekadar pemain pelapis, tetapi juga sumber pengalaman berharga bagi rekan setimnya.
Ia pernah mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi di Gelora Bung Karno, momen yang sampai sekarang masih melekat di ingatan publik. Dengan pengalaman tersebut, Marcelino bisa menjadi informan yang memberitahu kelemahan lawan, terutama kepada pemain-pemain baru yang belum pernah bertemu Arab Saudi. Erik menambahkan, pemanggilan Marcelino adalah bentuk penghormatan terhadap jasa yang sudah ia berikan. Tidak semua pemain dari 28 nama yang dipanggil akan turun ke lapangan. Ada yang berperan sebagai motivator, ada pula yang memberi kontribusi lewat pengalaman. Menurut Erik, Marcelino berada di 2 peran itu sekaligus. Hal ini menunjukkan PSSI tak melulu memandang kontribusi dari menit bermain saja. Marcelino bukan hanya sekadar pemain cadangan, tetapi ia juga punya peran penting di luar lapangan. Ia tahu bagaimana menghadapi Arab Saudi, ia pernah mencetak 2 gol ke gawang mereka, dan itu bisa jadi motivasi untuk pemain lain. Jadi menghargai jasanya adalah hal yang harus dilakukan, ujar Erick Thohir kepada wartawan. Di sisi lain, kabar gembira datang bagi publik sepak bola nasional. Marcelino diketahui sudah dalam perjalanan menuju Indonesia. Ia tidak sendirian, melainkan bersama rekannya, Ole Romeni, yang juga baru saja dipanggil memperkuat timnas. Kedatangan mereka disambut hangat oleh supporter, yang menaruh harapan besar agar keduanya bisa memberikan energi positif bagi tim. Dengan demikian, keputusan Erik memanggil kembali Marcelino bukan hanya soal teknis di lapangan, melainkan juga untuk menjaga moral tim. Marcelino adalah simbol perjuangan, dan keberadaannya di skuad Garuda menjadi penegasan bahwa jasa pemain muda tidak boleh dilupakan begitu saja. Hadirnya Shin Tae-yong menggantikan Patrick Kluivert jelas menjadi langkah tepat. Secara rekam jejak, Shin sudah membuktikan dirinya mampu mengangkat performa timnas. Ia pernah membawa Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Gelora Bung Karno, serta menahan imbang 1-1 saat bermain di kandang lawan. Catatan itu menjadi bukti nyata bahwa pelatih asal Korea Selatan ini sangat memahami gaya bermain tim Timur Tengah. Berbeda dengan Patrick Kluivert, yang hingga saat ini belum pernah benar-benar berhadapan dengan tim Asia, apalagi Arab Saudi. Minimnya pengalaman itu membuat skema permainan timnas di bawah asuhannya tidak berkembang. Tidak heran jika publik lebih percaya kepada Shin yang sudah 5 tahun membangun fondasi skuad Garuda. Selain itu, skuad Indonesia kini jauh lebih kuat. Kehadiran pemain naturalisasi anyar seperti Ole Romeni dan Miliano Jonathan memberi warna baru. Dengan tambahan kualitas dari keduanya, Shin Tae-yong diyakini punya amunisi lebih lengkap untuk menembus pertahanan Arab Saudi. Tidak berhenti di situ, Shin dikenal piawai dalam hal persiapan fisik. Ia punya metode latihan yang membuat pemain mampu bertahan hingga 120 menit tanpa kehilangan tenaga. Aspek stamina ini yang sering jadi kelemahan pemain Indonesia, namun berhasil ditambal oleh Shin dalam beberapa tahun terakhir. Hal lain yang jadi keunggulan Shin adalah kedekatannya dengan pemain. 5 tahun bersama timnas membuatnya paham betul karakter, kelemahan, dan kekuatan setiap pemain. Ia tidak hanya melatih, tetapi juga membangun mentalitas Garuda untuk percaya diri menghadapi tim besar. Dengan semua kombinasi ini, peluang Indonesia untuk meraih hasil positif melawan Arab Saudi dan Irak semakin besar. Shin bukan pelatih baru yang masih adaptasi, melainkan sosok yang sudah mengakar dalam tubuh timnas. Nah, dengan potensi Shin Tae-yong yang sudah teruji, wajar bila media Timur Tengah mulai ketar-ketir. Bahkan pelatih Roberto Mancini pun sempat memberikan prediksi bahwa Indonesia bisa menjadi kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Baginya, Garuda kini bukan lagi tim lemah, melainkan singa yang baru bangun dari tidurnya. Menariknya, jauh sebelum ini ada pula ramalan dari Gus Dur, Presiden RI keempat, yang menyebutkan pelatih bermata sipit akan membawa Indonesia ke Piala Dunia. Banyak orang kemudian menghubungkan ramalan itu dengan sosok Shin Tae-yong, yang sudah 5 tahun membangun fondasi sepak bola Indonesia. Fakta ini seolah semakin memperkuat keyakinan publik. Dengan semua sinyal positif tersebut, wajar bila optimisme kini meluap di kalangan supporter. Mereka yakin, bersama Shin Tae-yong, jalan menuju Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Maka, setuju juga kan guys kalau kembalinya Shin ke timnas adalah langkah yang benar? Percayakan kalau Indonesia kali ini punya kesempatan nyata untuk lolos? Beckham Putra luncurkan brand E7AM dengan jersey vintage streetwear keren abis. Gelandang Persib dan timnas juga siap bangun lapangan padel di Bandung.
Beckham Putra Nugraha kembali mencuri perhatian, bukan hanya lewat aksinya di lapangan sepak bola bersama Persib Bandung maupun Timnas Indonesia, tetapi juga lewat kiprahnya di dunia bisnis. Pemain muda yang akrab disapa Etam itu resmi memperkenalkan koleksi terbaru dari brand miliknya, E7AM, pada Rabu tanggal 24 September tahun 2025. Kali ini, ia menghadirkan jersey dengan sentuhan retro yang dipadukan gaya streetwear, memberikan nuansa segar bagi para penggemar fashion sekaligus pecinta olahraga. Meski bagi sebagian orang nama E7AM terdengar seperti gebrakan baru, Beckham menegaskan bahwa label tersebut sudah lama dirintisnya. Bedanya, kini ia kembali dengan konsep yang lebih matang. Fokus utama E7AM adalah menghadirkan jersey dengan desain custom dan nuansa vintage, sebuah identitas yang lahir dari perpaduan minat Beckham terhadap sepak bola dan dunia mode. Ia menekankan bahwa produknya tidak hanya cocok dipakai untuk berolahraga, tetapi juga fleksibel digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Hal inilah yang membuat E7AM berpotensi menjangkau pasar lebih luas, dari kalangan supporter hingga pecinta gaya kasual. Harga resmi koleksi anyar ini memang belum diumumkan. Namun Beckham meminta para penggemar untuk bersabar menunggu peluncuran resmi di kanal distribusi E7AM. Ia berjanji akan menghadirkan sesuatu yang sepadan dengan ekspektasi, baik dari sisi kualitas maupun keunikan desain. Langkah Beckham merambah bisnis bukan tanpa alasan. Menurutnya, seorang atlet harus bisa memikirkan masa depan di luar lapangan. Karir sepak bola memiliki batas waktu, sehingga memiliki usaha sampingan menjadi bagian penting untuk menjamin keberlangsungan hidup setelah pensiun. Selain mengelola brand fashion, ia juga berencana membangun lapangan padel di kawasan Sumarekon, Bandung. Rencana ini menunjukkan keseriusannya mengembangkan portofolio bisnis di bidang olahraga sekaligus gaya hidup. Menariknya, inspirasi Beckham dalam berbisnis datang dari sosok yang dekat dengannya, yakni Abdul Aziz Lutfi Akbar. Rekannya di Persib itu sudah lebih dulu terjun ke dunia usaha, termasuk mengelola fasilitas mini soccer. Dari pengalaman Aziz, Beckham banyak belajar tentang bagaimana mengatur bisnis, membangun jaringan, hingga memanfaatkan peluang. Bahkan, sebelum memiliki lapangan sendiri, ia sering menggunakan lapangan milik Aziz sebagai tempat aktivitas brand E7AM. Dengan semangat dan visi yang jelas, Beckham Putra membuktikan dirinya bukan hanya gelandang andalan Persib dan Timnas, tetapi juga calon pengusaha muda dengan ide-ide segar. Kehadirannya di dua dunia, olahraga dan bisnis, menjadi bukti bahwa generasi baru pesepak bola Indonesia bisa menyeimbangkan prestasi dengan inovasi. Pemain luar negeri Timnas Indonesia lagi menggila di klub Eropa dan Asia. Persiapan mepet, Garuda siap jegal Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sedang menapaki babak krusial jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua lawan berat sudah menunggu, yakni Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober di Jeddah, disusul Irak pada tanggal 11 Oktober. Namun, persiapan Garuda kali ini sangat terbatas. Hitungan hari menjadi modal utama, sebab mayoritas pemain baru bisa berkumpul ketika kalender FIFA resmi dimulai pada tanggal 6 Oktober mendatang. Kondisi itu muncul karena kompetisi di Eropa dan Asia masih bergulir hingga tanggal 5 Oktober. Sejumlah pilar penting seperti Dean James bersama Go Ahead Eagles serta Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach masih dijadwalkan tampil sehari sebelum keberangkatan ke timnas. Begitu pula dengan Sain Patinama dan Sandy Walsh yang memperkuat Buriram United di Liga Thailand. Praktis, para pemain harus berpacu dengan waktu, melakoni pertandingan bersama klub, lalu segera bergeser ribuan kilometer demi memenuhi panggilan negara. Patrick Kluivert tentu menghadapi tantangan besar. Ia hanya punya waktu singkat untuk meramu kombinasi terbaik. Namun, kabar positif datang dari rapor apik para pemain di klub masing-masing. Penampilan konsisten mereka memberi jaminan bahwa kualitas tetap terjaga meski persiapan minim. Salah satu contoh nyata adalah Emil Audero. Kiper berusia 28 tahun itu baru saja menjaga gawang Cremonese tetap steril dalam dua laga Serie A, termasuk saat menghadapi Parma. Catatan clean sheet beruntun membuktikan bahwa Emil berada dalam kondisi prima. Situasi ini menjadi keuntungan besar bagi Kluivert, apalagi Maarten Paes masih belum sepenuhnya fit. Dengan pengalaman panjang di level tertinggi Italia, Audero bisa diandalkan sebagai palang pintu terakhir.
Selain itu, pemain diaspora lainnya juga menunjukkan performa mengesankan. Mereka tampil penuh energi, mampu menjaga ritme permainan, dan konsisten berkontribusi di level klub. Kondisi ini jelas menambah optimisme, sebab timnas Indonesia membutuhkan stabilitas ketika menghadapi tim kuat seperti Arab Saudi dan Irak. Tugas Kluivert sekarang adalah meramu strategi yang sesuai. Bahan baku sudah tersedia, pemain dengan kualitas, mental, dan motivasi tinggi. Tantangan terbesarnya hanya waktu yang sempit. Jika racikan taktik bisa tepat sasaran, Garuda berpeluang mencuri poin penting dalam laga tandang ini. Harapan publik pun melambung. Dengan dukungan pemain yang tampil cemerlang di luar negeri, timnas Indonesia diyakini mampu memberikan kejutan. Persiapan mungkin terbatas, tetapi semangat dan konsistensi tetap menjadi modal berharga menuju impian tampil di panggung dunia. Ole Romeni resmi comeback ke timnas Indonesia usai cedera panjang. Marcelino dan Miss Hilgers dicoret, 28 nama disiapkan jelang lawan Arab Saudi dan Irak. Timnas Indonesia akhirnya merilis daftar pemain yang akan tampil pada laga penting babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 28 nama dipanggil untuk bergabung, sebelum nantinya dipangkas menjadi 26 pemain sebagai skuad akhir. Dua laga krusial sudah menunggu, yakni melawan Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober dan menghadapi Irak pada tanggal 11 Oktober. Semua pertandingan akan berlangsung di Jeddah, Arab Saudi, sehingga persiapan harus dilakukan dengan sangat serius. Salah satu kabar yang mencuri perhatian adalah masuknya kembali oleh Romeni. Striker berusia 25 tahun itu sebelumnya menepi cukup lama setelah mengalami cedera serius pada ajang Piala Presiden 2025. Operasi membuatnya harus menepi, bahkan absen di FIFA Matchday bulan September. Namun, tanda-tanda kebangkitannya mulai terlihat ketika ia mengunggah video latihan di media sosial, dan kini comeback itu benar-benar menjadi kenyataan setelah namanya tercantum dalam daftar resmi. Kehadirannya jelas menambah amunisi lini depan Garuda yang selama ini cukup bergantung pada kreativitas pemain lain. Di sisi lain, beberapa wajah yang biasanya menghiasi skuad justru tidak muncul kali ini. Marcelino Ferdinand, salah satu gelandang muda andalan, absen dari panggilan. Begitu juga Miss Hilgers, bek tangguh yang sering diandalkan di lini belakang. Absennya dua nama tersebut tentu menjadi kehilangan tersendiri, tetapi pelatih Patrick Kluivert tampaknya sudah menyiapkan alternatif dengan memanggil kombinasi pemain berpengalaman dan wajah baru yang sedang on fire bersama klub masing-masing. Kabar gembira datang dari sektor penjaga gawang. Maarten Paes, yang sempat tidak terlibat pada agenda sebelumnya, kini kembali masuk daftar. Kehadiran Paes tentu akan menambah persaingan sehat dengan Emil Audero di bawah Mistar. Dua kiper yang sama-sama berkarir di Eropa itu diyakini akan menjadi tembok terakhir yang tangguh bagi skuad merah putih. Menariknya, meski daftar awal terdiri dari 28 pemain, PSSI menegaskan bahwa hanya 26 nama yang nantinya benar-benar akan berangkat sebagai skuad resmi. Proses seleksi ini akan ditentukan dalam beberapa hari menjelang pertandingan, sehingga setiap pemain wajib menunjukkan kesiapan maksimal baik secara fisik maupun mental. Laga melawan Arab Saudi dan Irak dipastikan tidak mudah. Kedua tim memiliki reputasi besar di Asia, namun dengan kombinasi pemain yang kembali pulih, performa positif dari diaspora di luar negeri, serta strategi matang dari tim pelatih, timnas Indonesia tetap memiliki peluang untuk mencetak kejutan. Kehadiran para pemain yang lapar pembuktian bisa menjadi kunci agar Garuda terbang tinggi dalam misi menuju panggung Piala Dunia 2026. Sandy Walsh ungkap rasa antusias usai dipanggil timnas Indonesia di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan publik membeludak, Garuda siap tempur hadapi Arab Saudi dan Irak. Sandy Walsh tidak bisa menyembunyikan rasa gembiranya setelah kembali dipanggil membela timnas Indonesia. Pemain yang berkarir di Liga Thailand bersama Buriram United itu ikut masuk dalam daftar 28 nama yang disiapkan Patrick Kluivert untuk menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda sendiri berada di grup B bersama lawan-lawan berat. Pertandingan pertama akan mempertemukan Indonesia dengan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober lalu 3 hari berselang berhadapan dengan Irak. Dua laga itu akan digelar di tanah Arab, sehingga atmosfer tandang jelas akan menjadi tantangan tambahan bagi para pemain.
Pengumuman daftar pemain dilakukan melalui akun resmi Instagram Timnas. Postingan tersebut langsung ramai diperbincangkan, bahkan mendapat lebih dari 300.000 tanda suka hanya dalam waktu singkat. Kolom komentar pun dipenuhi oleh dukungan dan harapan dari pecinta sepak bola tanah air. Sandi sendiri turut menyapa penggemar dengan gayanya yang khas, sebuah sinyal bahwa ia sangat bangga dan antusias bisa kembali dipercaya memperkuat Panji Merah Putih. Kabar baik ini datang dengan modal yang cukup menjanjikan. Dalam 2 laga uji coba terakhir, Indonesia mampu menunjukkan performa solid. Garuda sukses menggilas Taiwan dengan skor telak 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, lalu menahan imbang Lebanon tanpa gol di tempat yang sama. Hasil tersebut memberi gambaran bahwa tim sedang dalam kondisi stabil dan punya semangat tinggi untuk melangkah lebih jauh. Perjalanan menuju babak keempat juga tidak mudah. Pada fase sebelumnya, Indonesia bersaing ketat di grup C. Dari 10 pertandingan yang dimainkan, Garuda mampu mengumpulkan 12 poin hasil dari 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Capaian itu cukup untuk mengamankan posisi keempat sekaligus tiket ke babak selanjutnya. Kini tantangan jauh lebih berat menanti. Arab Saudi dan Irak bukanlah lawan sembarangan, keduanya punya tradisi panjang di kancah sepak bola Asia. Namun, dengan kombinasi pemain diaspora yang kian matang, ditambah semangat para punggawa lokal yang tidak pernah surut, timnas Indonesia diyakini mampu memberi kejutan. Kembalinya sosok seperti Sandy Walsh semakin memperkuat harapan publik. Ia dikenal sebagai pemain yang punya mobilitas tinggi dan disiplin di lini pertahanan, sekaligus bisa membantu serangan. Jika para pemain lain juga menunjukkan konsistensi serupa, maka peluang Indonesia untuk mencuri poin di laga tandang tetap terbuka. Dukungan penuh dari seluruh rakyat diharapkan bisa menjadi energi tambahan untuk Garuda yang sedang berusaha terbang ke pentas dunia. Persib Bandung jadi raja penyumbang pemain ke timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand dicoret oleh Romeni dan Maarten Paes comeback perkuat Garuda. Timnas Indonesia akhirnya mengumumkan daftar skuad sementara yang berisi 28 pemain untuk menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 lawan berat sudah menanti, yakni Arab Saudi dan Irak yang akan sama-sama dihadapi di Jeddah pada bulan Oktober mendatang. Dalam pemanggilan kali ini, ada satu klub yang mencuri perhatian karena menyumbangkan pemain terbanyak. Persib Bandung menjadi penyokong utama dengan 4 nama sekaligus. 2 di antaranya mengisi lini tengah, yaitu Tom Haye dan Mark Klok yang memang dikenal sebagai pengatur tempo permainan. Sementara itu, Eliano Reijenders dan Beckham Putra mengisi sektor sayap, memberikan variasi pilihan serangan bagi pelatih Patrick Kluivert. Kehadiran 4 pilar Maung Bandung ini jelas menambah warna sekaligus menegaskan dominasi Persib di level nasional. Tak hanya Persib, Dewa United juga memberikan kontribusi besar. 3 pemain mereka ikut dipanggil, yakni Ricky Kambuaya, Stefano Lillipali, dan Egy Maulana Fikri. Kehadiran trio ini menambah kedalaman lini serang dan kreativitas di lapangan tengah. Kombinasi pengalaman dan flair individu bisa menjadi senjata penting Garuda saat menghadapi lawan dengan kualitas tinggi. Kabar menggembirakan datang dari kembalinya 2 nama yang sebelumnya absen karena cedera, yaitu oleh Romeni dan Maarten Paes. Romeni diharapkan menambah variasi di lini depan, sementara Paes memperkuat persaingan di bawah Mistar bersama Emil Audero. Untuk sektor belakang, nama-nama andalan seperti Jay Izes, Kevin Dix, dan Rizky Ridho tetap menjadi fondasi utama pertahanan. Meski begitu, keputusan Kluivert juga memunculkan kejutan. Marcelino Ferdinand, salah satu pemain muda yang kerap menjadi pembeda di pertandingan besar, kali ini tidak termasuk dalam daftar. Padahal, ia sempat menjadi pahlawan saat Indonesia menaklukkan Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Selain Marcelino, ada beberapa nama lain yang absen seperti Nadeo Argawinata, Adrian Wibowo, Miss Hilgers, Ivar Jenner, hingga Rafael Struijk. Absennya Jenner sendiri bisa dimaklumi karena ia masih berkutat dengan cedera yang didapat sejak FIFA Matchday September. Namun, di sisi lain, pelatih tetap memberi kesempatan pada wajah baru seperti Mauro Zelstra dan Miliano Jonathans. Kedua pemain muda ini akan melanjutkan perjalanan mereka bersama tim nasional, sebuah peluang emas untuk membuktikan diri di level tertinggi.
Dengan komposisi ini, timnas Indonesia tampak mengandalkan kombinasi pengalaman dan darah segar. Meskipun ada nama besar yang tidak dibawa, kehadiran pemain-pemain dalam performa terbaik diharapkan bisa menjaga asa Garuda untuk berbicara banyak di panggung Asia.